Assalamualaikum, jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana udah senantiasa melihat, menonton video saya. Untuk kalian yang mau tanya-tanya tentang Hong Kong ya, seputar TKW Hong Kong, kalian bisa tanya di komen dan nanti saya akan bantu jawab semampu saya ya. Dan untuk kalian di luar sana yang sekarang lagi proses di PT, semoga kalian itu dimudahkan urusannya, segera mendapatkan job. Yang sudah dapat job, visanya segera turun dan segera terbang ke Hong Kong, dapat majikan yang baik, kerja, finish kontrak sampai 2 tahun, amin amin ya rabbal alamin. Oke. Video saya kali ini saya membahas tentang enak mana sih kerja Hong Kong sama Taiwan gitu. Karena banyak banget nih kalian para pemula nih khususnya ya yang masih mau daftar ke PT. Kalian pasti bingung nih antara pilihan Hong Kong apa Taiwan sih? Gimana sih enak yang mana gitu. Jadi saya akan kasih gambaran untuk tahun ini Hong Kong dan Taiwan itu sama-sama mengalami kenaikan gaji ya teman-teman. Jadi untuk Hong Kong per 30 September kemarin, di mana gaji kita yang tadinya 4730 menjadi 4870 dolar Hong Kong. Dan itu kalau dirupiahkan menjadi sekitaran 9.600.000 rupiah plus dapat uang makan. Jadi kalau uang makan di Hong Kong itu dapat ya tahun ini sekitar 1.236 dolar Hong Kong, dan bila dirupiahkan itu sekitaran 2.400.000 rupiah. Jadi uang makan ini gimana, C? Begini, kalau misal makan kalian pagi, siang, malam itu dikasih sama majikan berupa makanan, ya kalian tidak berhak menerima uang dolar itu atau uang makan itu. Tapi ada sebagian di luar sana yang majikan itu nggak mau memikirkan makanan pembantunya atau si cece-nya ini. Jadi majikan berhak atau wajib memberikan uang makan tadi ya sebesar 1.236 dolar Hong Kong. Kemudian untuk Taiwan, tahun ini pun mengalami kenaikan ya, di mana gaji Taiwan yang tadinya itu 17.000 plus uang lembur itu 19.000 MT, sekarang menjadi gaji pokoknya itu sekitaran 20.000 MT ya, dan plus uang lembur itu menjadi sekitaran 22.600 MT gitu ya. Jadi kalau Taiwan dari mulai gaji pokok dan uang lembur itu kalau dirupiahkan itu menjadi 10.800.000 lebih gitu ya. Jadi totalnya sebenarnya kalau dihitung-hitung antara gaji Hong Kong plus uang makan dan gaji Taiwan plus uang lembur itu sebenarnya selisihnya cuma beda sedikit saja ya teman-teman, tidak begitu banyak, nggak sampai juta-jutaan, bedanya cuma ratusan ribu doang gitu ya. Terusnya lagi untuk Hong Kong dan Taiwan ini adalah masalah libur. Dimana jelas kalau Hong Kong kalian tahu setiap tanggal merah itu wajib untuk kita libur. Dalam 1 tahun untuk kita TKW yang kerja di Hong Kong mendapatkan jatah libur tanggal merah itu aja 13 kali. Tapi tidak dengan Taiwan. Taiwan tidak ada untuk TKW atau pembantunya di sektor informal itu libur di tanggal merah. Karena memang pemerintah tidak ada peraturan itu. Tapi kalau di Hong Kong ada. Kemudian untuk libur di hari Minggu Hong Kong pasti, kalau kalian tidak libur, maka majikan berhak mengganti uang ya, setara sekitar 150 dolar Hong Kong, atau kalau uang Indonesia itu sekitar 300.000 rupiah. Tapi beda dengan Taiwan. Kalau Taiwan, kalian libur, justru kalian akan dikenakan potongan uang lembur. Tapi kalau kalian tidak libur, uang lembur kalian itu utuh, dan majikan pun tetap wajib memberikan makan untuk kalian. Nah, di sini kalian paham ya. Jadi kalau Hong Kong kalian libur, kalian tuh masih mengeluarkan uang sendiri nih buat makan, buat naik taksi, buat transport atau untuk libur. Tapi kalau Taiwan, kalau mereka tidak libur, uang lembur mereka itu utuh. Tapi kalau mereka libur, justru mereka akan dipotong uang lemburannya. Jadi, kalau menurut saya untuk kalian yang sukanya jalan-jalan, sukanya selfie-selfie, kulineran, hangout sama teman-teman, jalan ke sana kemari, mungkin liburan, itu memang Hong Kong tempat yang tepat untuk kalian bekerja. Kenapa ya? Karena memang kita tiap minggu di Hong Kong itu pasti libur, kita bisa jalan kemanapun gitu, bebas. Nggak seperti di Taiwan. Kalau di Taiwan, kalian kalau libur dipotong nih uang lembur kalian. Kalau kalian tidak libur, uang lembur plus gaji kalian itu utuh. Tapi itu tadi, kalian tidak bisa kemana-mana, kalian tidak bisa melihat kemana-mana, kalian tidak bisa jalan kemana-mana seperti di Hong Kong. Jadi kalau kalian yang sukanya jalan-jalan, Hong Kong adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian yang modelnya introvert, nggak suka hangout sama teman-teman, bener-bener fokus bekerja, oke, kuat gitu loh, nggak keluar kemanapun, tetap bekerja, stay di rumah majikan, ya Taiwan adalah tempat yang tepat untuk kalian. Jadi
kembali di sini kalau soal gaji saya jelaskan ya, gaji antara Hong Kong dan Taiwan itu selisihnya cuma sedikit. Bukan Taiwan yang paling tinggi atau Hong Kong yang paling tinggi, tidak. Sebenarnya gajinya itu hampir sama, cuma beda sedikit aja, beda ratusan ribu doang, nggak banyak. Yang beda, sangat beda itu adalah soal libur. Itu tadi ya saya jelaskan. Jadi pilihan tetap ada pada kalian. Oh ya, soal kontrak kerja lagi. Hong Kong kontrak kerja itu cuma 2 tahun, tapi kalau Taiwan itu kontrak kerjanya 3 tahun ya. Jadi untuk kalian nih, pikir-pikir aja dulu, kalian mau kemana nih, Taiwan atau Hong Kong? Kalau kalian yang bertanya, Hong Kong bisa nggak pakai bahasa Mandarin? Bisa, banyak orang Hong Kong yang bisa bahasa Mandarin. Tapi harusnya kalau kalian waktu masuk PT dan kalian Taiwan, kalian mintalah job ke agent bahwa kalian itu mintanya paling nggak majikan yang bisa bahasa Mandarin. Karena ada banyak juga orang Hong Kong yang tidak bisa bahasa Mandarin. Kalau kesusahan bahasa, susah mana Mandarin sama Kantonis? Itu tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau menurut saya waktu saya di PT, saya pribadi saya mendengar orang bahasa Mandarin samse itu saya pusing, saya benar-benar nggak bisa masuk otak saya. Tapi ketika saya mendengar bahasa Kantonis samse, itu saya langsung oke. Saya kayak merasa enak gitu, saya bisa belajar. Jadi waktu itu memang saya memilih untuk Hong Kong. Tapi beda orang kan, ada yang mendengar Kantonis itu pusing, tapi mereka lebih mudah belajar Mandarin. Tapi ada sebagian orang yang belajar Mandarin susah, mereka lebih suka untuk belajar Kantonis atau bahasa Kongtonghua atau bahasa Hong Kong. Jadi pilihan tetap pada kalian masing-masing ya. Jadi untuk kalian yang mau menjadi TKW, tentukan dulu pilihan mana yang tepat menurut hati kalian. Jangan ikut-ikut temen nih. Temen aku ke Hong Kong, aku ikut aja ke Hong Kong. Tanyakan ke hati kalian, mampu nggak nih aku bahasa Hong Kong? Kalau kalian merasa nggak mampu, kalian mudah merasa bahasa Mandarin, ya nggak apa-apa, silakan kalian mencoba ke Taiwan. Karena banyak yang sudah bekerja di Hong Kong, kemudian mereka mencoba mengadu nasib bekerja ke Taiwan. Mereka banyak yang bilang sebagian itu tidak kerasan, lebih suka di Hong Kong. Rumahnya lebih kecil, tiap minggu bisa keluar, pekerjaan nggak begitu banyak. Tapi di Taiwan rumahnya besar, apartemen rata-rata tingkat 2-3, bahkan banyak yang mereka tinggalnya di desa, di pelosok, ya, kemana-mana jauh. Nggak seperti kayak kita di Hong Kong, apartemen udah plaza, udah mall, mau kemana-mana itu mudah. Tapi kalau di Taiwan tuh jauh gitu ya. Tapi ada banyak juga yang Hong Kong sekarang berangkat ke Taiwan karena dia di Hong Kong punya majikan yang cerewet, kerjaannya yang berat, mereka lebih suka tuh tinggal di Taiwan. Mereka lebih enjoy katanya, walaupun rumahnya tingkat 2, tingkat 3, kerjaan banyak, tapi mereka merasa tidak tertekan. Ada banyak lagi yang Taiwan nih mencoba di Hong Kong, sama aja, ada yang merasa kerasan. Hong Kong lebih enak ya ternyata, kemana-mana itu lebih mudah, kotanya kecil, negaranya kecil, beda sama Taiwan. Taiwan tuh negaranya besar, kemana-mana jauh. Tapi ada juga yang merasa mereka di Hong Kong itu nggak suka. Katanya majikan Hong Kong itu cerewet, kita kerjanya itu nggak bisa nyantai, tidak seperti yang ada di Taiwan. Jadi kalau saya rasa pilihan itu tetap ada pada masing-masing hati kalian ya. Kalian mau ke Hong Kong atau mau ke Taiwan, itu tentukan menurut hati kalian. Jangan ikut apa kata teman, karena nasib orang itu nggak sama. Ada yang di Hong Kong dapat majikan baik, setelah di Taiwan dapat majikan jahat. Ada yang di Taiwan dapat majikan jahat, tapi setelah sampai di Hong Kong dapat majikan yang baik. Karena nasib orang itu tidak sama. So, untuk kalian yang menjadi TKW, yang kalian memantapkan diri untuk mengadu nasib ke negara orang, kalian itu harus sabar karena nasib orang tidak sama. Kita nggak tahu loh nanti kita sampai di negara Hong Kong atau Thailand itu kita dapat majikan yang tipe bagaimana, ya kan? Banyakin doa, banyakin selalu berbuat baik, biar dimanapun kita selalu menemukan orang-orang yang baik. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.